Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada sore hari ini kita isi waktu kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Pada sore hari ini kita akan membaca keterangan yakni faedah tentang niat, di mana niat ini adalah perkara yang sangat penting di dalam agama, karena setiap perbuatan itu akan diberikan Allah pahala atau tidak, akan diberikan kebaikan atau tidak dari perbuatan tersebut digantungkan atas niat seseorang. Kalau niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Oleh sebab itu, niat memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang muslim. Bahkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, dalam faedah tentang niat, fawaid fin niyati, faedah dalam perkara niat ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu marfu'an. Jadi ini adalah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu adalah lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Hal ini dijelaskan oleh para ulama. Kenapa niat itu menjadi perkara yang lebih baik dari amalnya adalah wazalika li'anna niyata la riya'a fiha, karena sesungguhnya pada amalan merupa niat itu tidak ada riya atasnya. Sedangkan amal perbuatan yang telah terwujud dalam bentuk gerakan ataupun amalan-amalan yang beragam itu masih memiliki peluang untuk riya. Sebab amal yang terlihat oleh mata, terlihat oleh manusia, bisa saja terkena riya, yakni tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat itu di dalam hati, tidak ada yang bisa melihat niat seseorang, maka niat itu tidak ada riya di dalamnya. Kalau niatnya karena Allah, maka sempurnalah amal ibadah seseorang tersebut. Lebih daripada itu, keterangan yang menjelaskan tentang betapa mulianya niat adalah perkara yang juga dituliskan di dalam kitab Al-Asbah wan Nazair halaman 9, di mana keterangan dinyatakan bahwasanya qila fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairum min amalihi, bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Mengenai perkara hadis ini dijelaskan maknanya, kenapa niat itu lebih mulia daripada amal itu sendiri. Kenapa? Karena innal mu'mina yakhrudu fil jannati wa in ata'a Allaha madata hayatihi faqat. Sungguhnya seorang mukmin itu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan kekal di dalam surga. Padahal ia taat kepada Allah hanya selama hidupnya. Artinya seseorang itu taat kepada Allah itu maksimal sebatas umurnya. Kalau orang memiliki umur 80 tahun, maka 80 tahun itulah taatnya kepada Allah. Adapun setelah dia wafat, tidak lagi ada hitungan amal. Artinya orang bisa beramal kepada Allah itu sebatas ada usianya. Tetapi dengan amal manusia yang sedikit, yakni yang sebatas hanya seukuran umurnya itu, menyebabkan mereka masuk surga dengan kekal dan abadi tanpa batas waktu.
Artinya selama-lamanya mereka masuk surga yang disebabkan oleh amal mereka yang hanya sesingkat umurnya. Hal tersebut terjadi kenapa orang bisa masuk surga kekal padahal amal ibadahnya hanya sebatas umurnya? Li'anna niyatahu, karena sesungguhnya niatnya orang tersebut, annahu law baqiya abadan al-abadi lastamarra 'alal iman. Karena orang yang beriman itu apabila umurnya dijadikan Allah sebagai umur yang tanpa batas, maka ia berniat untuk beramal juga tanpa batas. Jadi andai seseorang itu yang beriman itu diberikan Allah umur umpamanya kekal abadi, tidak ada mati-matinya, maka tentu dia berniat untuk beramal selama itu juga. Maka dia diberikan Allah ganjaran berupa surga kekal abadi meskipun kenyataannya dia hidup hanya sebentar. Kenapa? Karena meskipun hidupnya sebentar, tetapi niatnya menjangkau seluruh masa. Dia andainya hidup 1000 tahun, maka dia akan beribadah 1000 tahun. Itu niatnya. Kalau dia hidup 2000 tahun, maka dia akan berniat beribadah selama 2000 tahun. Maka dengan niatnya orang tersebut untuk beribadah selama-lamanya, Allah beri ganjaran masuk surga selama-lamanya. Ini orang mukmin. Begitu juga sebaliknya. Kama annal kafiru, demikian pula halnya dengan orang kafir, yakhludu finnari, hanya akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa illam ya'sillaha illa madata hayatihi faqat, meskipun ia melakukan kemaksiatan kepada Allah itu hanya sebatas umurnya. Orang kafir tidak beriman kepada Allah, bermaksiat kepada Allah hanya sebatas umurnya. Kalau ia berumur 60 tahun umpamanya, maka hanya 60 tahun itulah dia berbuat maksiat. Akan tetapi kemaksiatannya yang 60 tahun ini menyebabkan ia kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena seandainya orang kafir itu hidup 1000 tahun, maka dia akan berniat untuk bermaksiat 1000 tahun. Kalau dia hidup 2000 tahun, maka tentu dia berniat untuk kafir kepada Allah itu 2000 tahun. Dan andainya ia dihidupkan Allah selama-lamanya, maka di dalam hatinya pun ada niat untuk bermaksiat kepada Allah selama-lamanya. Maka niatnya itu diberikan Allah ganjaran berupa kekekalan di dalam neraka. Maka penting sekali ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memperhatikan perkara niat ini. Meskipun kita masih belum mampu melakukan amalan yang banyak, tetapi minimal kita telah mengawali di dalam hati kita bahwa kita ini berniat untuk melakukan kebaikan. Setiap hari kita bangun di pagi hari, maka berniatlah kita untuk melakukan kebaikan pada hari itu. Ketika Allah berikan kita taufik, kemampuan untuk melakukan hal yang kita niatkan itu berupa kebaikan, maka kita bersyukur. Akan tetapi bila kita tidak memiliki kemampuan sehingga tidak melakukan amal baik tersebut, kita telah mendapatkan pahala daripada niatnya. Maka sangatlah rugi kalau orang dalam hari-harinya tidak berniat untuk melakukan kebaikan. Maka mari kita semuanya, kita perbaharui niat kita dan kita berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak selama-lamanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan berupa surga selama-lamanya. Inilah salah satu faedah di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang berkaitan dengan niat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.